One of 21 suspected radical Muslims, allegedly gunned down by Kenya's police since 2012. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sebuah isu yang lagi hangat pada tema kita, yaitu dugaan judicial killing atas terbunuhnya 6 orang laskar FPI dan dimakamkan di Megamendung, Bogor. Hari ini ya? Hari pagi. Di kanan saya ada narasumber dari jurnalis nomor 1, yaitu Bang Fajar Shodiq. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana Luki, Pet, sehat semua? Teman-teman juga sehat ya, semoga ya, selalu ya. Kita tanya kabar dulu. Yoi dong, kan selalu sehat. Oke Bang, ini kan kasus ini sebenarnya gimana sih ya dari pandangan jurnalis? Abang kan juga ngirim orang ya buat ngeliput gitu ya. Ya. Kalau menurut Abang sendiri, dari pandangan jurnalis sendiri itu kasus ini seperti apa Bang? Oke, ini menarik ya. Kalau kita bicara soal dugaan kasus extrajudicial killing terhadap 6 laskar FPI yang baru-baru saja terjadi, kurang lebihnya 2 hari, dan tadi pagi ini baru dimakamkan di Megamendung. Kalau saya ngelihatnya kasus ini nggak berdiri sendiri. Artinya ada 2 hal yang kita mau coba bahas. Yang pertama adalah soal dari kasusnya itu sendiri, kasus penembakannya itu. Kemudian yang kedua konteks peristiwanya itu sendiri. Nah, kita coba mulai kuliti satu persatu, misalnya dari kasus kejadiannya itu sendiri. Jadi peristiwa ini kan terjadi Senin dini hari kalau tidak salah. 2 hari yang lalu lah ya. Ya, 2 hari yang lalu terjadi pada dini hari ketika rombongan laskar FPI disebutkan ada 8 mobil, kemudian mengawal Habib Rizik Syihab, dan kemudian ternyata dikuntit dan berujung pada ada 6 laskar FPI yang akhirnya ditembak mati, dilaporkan oleh polisi, yang pada saat itu dilaporkan sendiri oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya yang juga ikut pada saat konversi itu. Nah, kemudian berita ini berkembang karena ternyata ada banyak kejanggalan. Yang pertama adalah perbedaan kronologis peristiwa yang disampaikan oleh polisi dan oleh FPI. Jadi FPI sangat menyangkal bahwa kan dituduh anggotanya membawa senpi. Dan tentu saja FPI membantah. Selama ini anggota FPI disebut oleh Munarman, juru bicaranya, tidak pernah ada anggotanya yang membawa senpi. Kemudian juga di situ disebutkan ada penguntitan. Nah, ini aneh juga. Kenapa Habib Rizik perlu dikuntit? Bang, tunggu dulu sebentar. Sebelum kita lebih jauh mengarah ke kasusnya, ini mungkin teman-teman di rumah atau sahabat-sahabat Lucky Pet belum tahu sebenarnya itu makna dari extrajudicial killing itu apa sebenarnya? Oke, extrajudicial killing itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat atau penegak hukum di luar pengadilan. Jadi atau di luar hukum, bisa juga disebut unlawful killing atau pembunuhan yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi ini kan betul. Artinya begini, kalau tanpa di dalam hukum itu, baik pidana maupun hukum-hukum lainnya, itu membolehkan seseorang itu dihukum mati, misalnya dalam kasus-kasus kejahatan berat, misalnya dalam kasus narkoba, membawa narkoba puluhan kilo, tontonan, gitu, atau kasus korupsi misalnya. Sekarang kan lagi ramai kasus korupsi, bahkan ada korupsi bantuan sosial, yang itu ancamannya juga ancaman hukuman mati. Nah, jadi boleh seseorang manusia itu dihukum mati selama ada hukum yang dipayunginya. Nah, ini ada pembunuhan atau hukuman mati, tetapi dijatuhi kepada orang-orang yang belum jelas kasus hukumnya. Bahkan dia bisa jadi bukan terpidana, bukan orang terduga melakukan tindak kejahatan. Atau kejahatannya 6 laskar FPI itu kan belum jelas gitu. Seandainya dia melakukan kejahatannya apa? Itu harus disampaikan. Nah, itu kurang lebih arti dari extrajudicial killing. Oke Bang, gue jadi ada
kepikiran gitu kalau misal seorang residivis yang keluar masuk bui itu dia melakukan tindak kejahatan yang akhirnya mencelakakan banyak orang, apakah bisa langsung dia dihajar di situ juga? Ditembak mati misalnya. Tembak mati di situ. Ya sebenarnya ini banyak kejadian nih dalam kasus-kasus yang misalnya ditangani oleh Reskrim atau Resmob, kejahatan dengan kekerasan. Nah, kejahatan ras biasanya Kejahatan ras. disebut di dalam hukum polisi atau hukum pidana. Itu memang kadang-kala polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang terukur apabila misalnya ada ancaman kepada petugas kepolisian. Ya, jadi misalnya penjahatnya bawa senjata tajam gitu atau bawa ini yang betul-betul jelas memang ada dugaan untuk mencederai. Nah, permasalahannya adalah dalam kasus FPI ini ya satu ini kan tidak ada bukti yang cukup. Nah, untuk yang menyebutkan bahwa memang mereka ini disebutkan melawan aparat kepolisian sebagaimana dituduh polisi. Ini baru cuma satu narasi dari pihak kepolisian saja. Belum ada pembuktiannya yang secara terbuka. Nah, pembuktian itu misalnya bisa diuji dengan misalnya ada CCTV. Ya, betul. Nah, ini kan mati kan? Ya. Betul. Jadi ada tuntutan dari masyarakat, dari publik secara luas yang melihat mana dong pembuktiannya bahwa memang Laskar ini bawa senjata tajam dan mengancam keselamatan polisi sehingga harus ditembak mati. Ini menarik ini. Saya kemarin berbincang sama teman-teman yang juga aparat kepolisian. Untuk melakukan tembak mati itu, polisi yang meskipun dia latihan setiap pekan, itu bukan perkara mudah. Megang pistol kemudian membidik dan melakukan tembakan yang sampai terukur dan mati itu bukan tembakan yang mudah. Kecuali betul, apalagi 6 orang sekaligus. Kecuali korbannya dalam posisi diam, dalam posisi terikat misalnya, dan itu bisa disidiki dari CCTV. Nah, CCTV ini juga menarik. CCTV ini kan bagian dari pengamanan sebenarnya. Jadi kalau berbicara soal sistem CCTV ini kita bicara soal sistem security. Betul. CCTV itu ada di dalam sebuah sistem yang mana CCTV itu nggak boleh mati. Dia itu di-set selama sekian tahun, selama sekian bulan, itu nggak bisa mati. Kalau Anda tahu, itu memang di dalam keadaan apapun tuh nggak boleh mati. Pasti ada sistem backupnya sehingga CCTV itu sifatnya nyala terus. Udah kayak harddisk penyimpanannya. Betul, dan dia itu sistemnya selalu paralel, bukan seri. Artinya nggak mungkin ada mati sebagian, itu nggak bisa. Kecuali sengaja dimatikan. Nah, ini menarik karena dalam kasus sebelumnya ada beberapa CCTV juga dalam kasus-kasus misalnya pembacokan Hermansyah yang waktu itu yang terkenal. di tol juga itu. Yang terjadi juga di tol juga. Itu juga CCTV-nya mati. Nah, ini menarik. Kenapa kok bisa CCTV yang merupakan rangkaian sebuah sistem security kok mati pada saat kejadian? Padahal ini bisa menjadi alat bukti yang menguatkan. Nah, akhirnya kan ketika alat bukti semua sangat minim, publik bisa bertanya-tanya, jangan-jangan kejadian ini direkayasa atau disetting, ada dugaan kecerobohan dan lain sebagainya. Subscribe, like, and comment. Ini kan ada dua versi, Bang. Ya. Yang versi polisi sendiri itu kan dibilang ada penyerangan. Terus versi FPI tidak ada penyerangan. Cuman di dalam konferensi pers itu sendiri ada 2 revolver sama celurit dan katana. Itu gimana kita menyikapinya? Ya, artinya polisi ini kan berusaha memberikan bukti-bukti yang terkait dengan tadi dugaan yang dilakukan oleh dugaan penyerangan. Polisi yang menyebutnya dengan narasi ini penyerangan terhadap dari 6 laskar. Betul, dari 6 laskar terhadap polisi gitu. Sehingga barang buktinya disuguhkan itu. Cuman masalahnya barang buktinya seperti itu. Cuman ini masalahnya ada 6 orang yang mati gitu. Bagaimana rangkaian ceritanya itu kan orang butuh peristiwa kronologis yang bisa dikonsumsi secara logik gitu. Nah, sekarang akhirnya yang terjadi adalah opini publik nih itu bertanya-tanya, betul nggak sih ini revolver itu punyanya anggota FPI? Karena tadi anggota FPI sebenarnya secara moral dan disebutkan oleh Munarman nggak pernah ada yang bawa senpi gitu. Di kartu anggotanya sendiri pun ditulis tidak ada senjata tajam. Betul, tidak diperbolehkan bawa senjata tajam. Tapi itu kan formalitas ya. Tapi secara kejadiannya seperti apa? Nah, artinya begini, boleh-boleh saja polisi menyuguhkan bahwa ini barang buktinya ada polisi. Tapi coba suguhkan lagi misalnya uji balistiknya. Uji balistik itu misalnya nanti dilihat dari korban itu
kan ini udah dilakukan otopsi, meskipun otopsinya dilakukan secara paksa. Iya. Sebenarnya keluarga, setahu saya, yang informasi saya dapat itu tidak mau dilakukan otopsi oleh polisi, tetapi polisi melakukan otopsi selama 30 jam terhadap 6 laskar ini, dan kita nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Padahal sebenarnya kalau ada otopsi yang independen, publik mungkin bisa jadi lebih percaya. Tidak dilakukan oleh polisi saja, tapi dilakukan oleh pihak-pihak independen seperti yang dilakukan dulu dalam kasus Siono. Iya. Kalau pakai orang Kokam ya. betul. Muhammadiyah ya. Kalau kawan-kawan masih ingat tuh ada jadi di Muhammadiyah yang pada saat itu menjadi sponsornya, kemudian memanggil dokter-dokter forensik dari rumah sakit Muhammadiyah, sehingga kemudian membawakan fakta bahwa ternyata Siono ini mati atas ada dugaan penyiksaan dan ditembak dari jarak dekat. Nah, oke, misalkan di satu sisi dalam kasus 6 laskar FPI ini ada barang buktinya, tapi kalau misalkan diperkuat dengan uji balistik misalnya, ini loh bubuk mesiunya itu misalnya ternyata kelihatan dari tembak dari jarak jauh atau dari jarak dekat. Kalau dari jarak jauh mungkin bisa jadi itu ada dugaan penyerangan, ada upaya penyerangan dilakukan oleh aparat, kemudian polisi melakukan penembakan balas. Tetapi kalau ternyata dari jarak dekat, berarti ini patut kita curigai, jangan-jangan yang terjadi adalah ini sudah dikepung, kemudian dihabisi secara masif dan tidak meninggalkan satu orang pun sebagai saksi, sehingga kan sulit sekarang rangkaiannya kita melihat gambar ini secara utuh seperti apa. Jadi begitu, boleh pihak polisi menyuguhkan barang bukti, tapi tolong diberikan juga rangkaian ceritanya, kronologisnya yang logis itu seperti apa, sehingga publik tidak menduga-duga. Gitu. Jadi kalau dilempar seperti ini jadi ada bias ya, Bang? Betul, masyarakat akhirnya jadi membayangkan sendiri karena nggak puas. Yang pertama kan kita tahu bahwa masyarakat ini sekarang tengah ada semacam distrust, nggak percaya sama pihak kepolisian karena gagal menyelesaikan beberapa kasus hukum. Kemudian kasus-kasus yang direkayasa juga banyak. Ini bukan hanya opini pribadi, tetapi bisa kita lihat di media, misalnya dalam kasus terorisme, dalam kasus Siono, dalam kasus macam-macam itu ada aktivis banyak sekali. Betul, banyak terjadi rekayasa, kemudian ada dugaan untuk melakukan pengaburan fakta, sehingga masyarakat udah terlanjur nggak percaya lagi. Berarti ketika masyarakat atau netizen ini nggak percaya sama kejadian yang ada hari ini, bahwa ini adalah bahwa ada rekayasa, ada grand design-nya, nggak salah berarti masyarakat? Ya nggak bisa disalahkan, karena tadi selama tidak ada bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang logis dan argumentatif, maka ya masyarakat bisa menduga apa saja. Dan hasilnya kita lihat misalnya di Twitter, kita lihat di media Twitter, itu di hari pertama sampai hari-hari ini, itu ada tagar namanya "Saya Percaya FPI". Bagaimana masyarakat publik secara luas itu memberikan meragukan keterangan polisi, sekaligus lebih mempercayai penjelasan dari pihak FPI. Padahal selama ini kita tahu FPI itu sering disudutkan oleh media, sering disebut macam-macam, sering mendapat tuduhan-tuduhan negatif dari media maupun publik secara masyarakat secara luas. Ya sepertinya seperti perang opini lah istilahnya. Saya sepakat, apa yang terjadi saat ini nih, sampai saat ini masih terjadi perang opini antara pendukung FPI dan pihak kepolisian, dan masing-masing itu sama-sama mengerahkan upaya untuk memenangkan dukungan publik. Ya. Nah, cuman masalahnya sekarang opini itu harusnya berbasis dengan data dan fakta yang benar. Jangan sampai membangun opini dengan narasi-narasi palsu, memfitnah dan lain sebagainya. Karena kita lihat sekarang banyak juga dari kedua belah pihak itu terjebak hoax, sehingga yang ada malah menciptakan kebingungan. Nah ini betul. Nah ini kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan kebingungan ini juga diciptakan. Saja ya. Jadi banyak kebingungan dan ketakutan, rasa tidaknya keamanan itu. Betul. Nah ini kita jadi akhirnya bertanya-tanya juga, jangan-jangan kebingungan dan ketakutan ini juga bagian dari upaya yang diciptakan, sehingga masyarakat tidak berani vokal, bersuara dan lain sebagainya. Subscribe, like, and comment. Sebenarnya menarik kalau gue lihat ya, kalau gue perhatiin. Jadi kalau menurut lo nih Bang ya, kasus ini akan berakhir atau ada jawabannya, atau dia akan bias seperti kasus-kasus biasanya? Ini kan seperti kasus kita katakan di luar negeri itu ada Black Lives Matter. Black Lives Matter, betul, mirip. Ini kan mirip-mirip ya. Terus kasus seperti yang sudah seperti dulu di Indonesia itu ada Munir, ada Marsina, ada kasus Siono. Yang terakhir siapa kemarin? Ji Tukul pun ada juga. Ji Tukul
sebelum Siono. Ya itu kan banyak kan. Nah, itu kan itu juga termasuk dengan extra judicial killing kan. Betul. Jadi kalau melihat akhirnya kemana, saya sebenarnya agak bingung juga karena begini, kita nggak bisa melepaskan kasus ini dari konteks peristiwa yang melingkupi kasus ini. Jadi bahwa ada kasus penembakan Laskar FPI itu harus kita lihat dalam secara luas bahwa ini berada dalam konteks Habib Rizik sebagai opposition leader. Ya. Saat ini harus diakui, bahkan Opininya diakui atau seperti tidak itu, diakui, kita melihat bahwa ada opini publik menciptakan opini dan kesan bahwa memang Habib Rizik itu adalah pemimpin oposisi saat ini. Sehingga ketika pulang dari Saudi kemarin, itu berita itu sibuk terus tentang Habib Rizik ya. Ada kasus COVID lah, kemudian rumah sakitnya dipanggil, kemudian yang nge-swab juga dipanggil, tetangganya dipanggil, petugas KUA-nya dipecat dan lain sebagainya. Ini selalu tentang Habib Rizik. Kasus-kasus lainnya. Betul, di saat yang sama ada kasus sekarang di saat kasus Habib Rizik ini ada konteks sedang pilkada yang hari ini berlangsung tanggal 9. Ada di sini jangan lupa ada pilkada dua keluarga Jokowi ada di situ, yang di Medan dan yang di Solo. Kemudian ada konteks juga saat ini berita tentang korupsi. Nah, ini apakah ini kita melihatnya secara luas, bagaimanapun publik tersedot perhatiannya terhadap isu ini sehingga lupa dengan berita-berita yang lain. Nah, jadi kalau akhirnya kemana, ini agak sulit nih karena peristiwanya masih berlangsung dan selama ini kepolisian Indonesia dan pihak keamanan ini punya rekam jejak yang kurang bagus dalam penuntasan kasus hukum. Oke. Dan ini membuat publik sekali lagi sanksi terhadap kasus ini bisa dituntaskan secara baik dan memuaskan hati dan pikiran masyarakat. Bahkan dari media-media luar pun sampai menyoroti seperti itu kan. Iya betul, saya membaca banyak outlet media dari Reuters, dari Washington, dari Al Jazeera, kemudian dari media Turki. Hampir seluruh media-media besar itu memberitakan kejadian ini, meskipun dengan framing yang tentu saja sangat tendensius terhadap pemimpin oposisi. Tetapi kita lihat bahwa berita ini bagaimanapun menjadi menjadi berita yang menarik perhatian dalam negeri maupun luar negeri, sehingga wajar jika kemudian akhirnya penuntasan kasus ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan saya lihat sekarang di Indonesia aja betul pihak kepolisian juga mencoba untuk serius. Salah satu buktinya adalah ketika kasus ini tadinya ditangani oleh Polda Metro Jaya, kemudian diambil alih oleh langsung Mabes Polri. Dan kita lihat nanti ujungnya seperti apa. Kita tunggu saja. Subscribe, like, and comment. Saya nggak menyebut ini langsung bahwa kasus ini adalah dibuat untuk pengalihan isu berita korupsi dan lain sebagainya, enggak. Saya cuma pengen cerita bahwa konteks peristiwa ini terjadi itu berkisar dengan cerita-cerita tadi. Ada kasus korupsi bansos, ada kasus ada cerita tentang pilkada, sehingga fokusnya tertarik. Tetapi memang kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi di akhir tahun, dan di akhir tahun ini saya menyebutnya ada dengan istilah sindrom akhir tahun. Sindrom akhir tahun ini banyak sekali kasus-kasus menarik, kasus-kasus besar, dan tidak jarang melibatkan terbunuhnya seseorang atau sejumlah orang, baik itu dalam isu terorisme maupun isu-isu yang lain, yang ini sering terjadi di Indonesia. Nah, apakah ini bagian dari sebuah grand design yang disengaja? Saya nggak bilang begitu. Tetapi mau tidak mau kita lihat perhatian publik ini akhirnya tersita dengan kasus ini, dan kemudian kasus-kasus lain seperti korupsi dan lain sebagainya ini mendapat porsi yang lebih sedikit. Bahwa kasus ini adalah sangat penting untuk kita beritakan gitu, sangat penting untuk bagi seorang jurnalis ya, dan publik juga pasti tersorot karena ada 6 Laskar FPI dan selama ini FPI selalu menjadi sorotan media. Nah, tetapi agak sulit kalau opini kita atau logika kita menerima bahwa jangan-jangan kasus ini adalah sebuah settingan gitu. Yang menariknya adalah sampai mantan Wakabin itu Asad Said Ali bilang bahwa kalau ini penguntitan ini sangat tidak wajar. Sebab kalau penguntitan tuh harusnya nggak kelihatan. Dia invisible harusnya. Tapi ini kok sampai memprovokasi, sampai menurut keluarga sampai mengacungkan jari tengah. Eksplisit gitu. Banget ini. Sehingga
ada dugaan bahwa ini ada misi lain, bukan penguntitan Itu saja. Ya misi lain entah apakah ini untuk memang sengaja untuk mencederai atau memang hanya kecerobohan. Tapi kalau disebutkan menurut pakar Intel nih ya, menurut orang BIN sendiri, ini bukan penguntitan nih secara teori dan aplikasi nggak kayak begini. Kalau penguntitan harus invisible dan jumlahnya harus lebih banyak dari orang dikuntit. Misalnya jumlahnya harus lebih banyak ya? Betul, misalkan tadi ada 10 mobil, penguntit itu harusnya 20. Yang terjadi adalah sebaliknya, sangat ada kecerobohan, kemudian tadi ada provokasi yang dilakukan ya kan, sampai menabrak-nabrakan, upaya untuk memotong barisan. Nah, inilah yang menurut saya menjadi adanya dugaan kesengajaan. Nah, kalau ada dugaan kesengajaan bisa jadi ada semacam desain yang dibuat. Sudah dirancang. Betul. Subscribe, like, and comment. Oke Bang Fajar, kita kan sebagai masyarakat, bagaimana harus menilai kasus ini di antara dua versi? Ya, jadi sebagai Muslim, ketika kita melihat kasus ini, tentu saja kita harus memberikan yang pertama adalah loyalitasnya kepada kebenaran, gitu. Nah, cuman masalahnya dua pihak ini sama-sama saling mengklaim berada di atas kebenaran. Nah, ini yang barangkali menjadi PR bagi pihak kepolisian yang sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk membuktikan. Nah, tapi di sisi lain, kita juga mendapati fakta dan keterangan dari teman-teman dari Laskar FPI bahwa apa yang mereka terjadi kepada menimpa mereka dan mereka menjadi korban itu adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan lagi. Nah, ini tentu saja kita harus mengambil sikap yang tegas bahwa kita berada di barisan yang tentu saja memiliki kekuatan data dan fakta yang lebih kuat. Apalagi memang kita lebih mengetahui selama ini ormas-ormas Islam seperti FPI memang selalu konsisten dalam kebenaran. Saya kira itu. Oke. Baik, kayaknya cukup pada malam hari ini. Semoga para teman-teman Lucky Pet semua tercerahkan atas apa yang kita jelaskan ini tema hari ini yang happening itu. Oke Pet, kita tutup Pet. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pat Channel. Lucky Pat Channel. Jangan lupa subscribe channel kami. YouTube. Jangan channel apa lu? Ya channel YouTube.